Selanjutnya yang keenam adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, cara berdagang Rasulullah SAW selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antar pembeli dan penjual. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya dan harus mencapai kesepakatan bersama tentunya, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Rasulullah SAW bersabda, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah ketika mengadakan perniagaan kecuali atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Nah, ini tentang jual beli. Jadi apapun ketika kita jual beli tentunya akan saling menguntungkan. Si pembeli merasa diuntungkan karena barangnya mendapatkan barang yang baik ataupun bagus, dan si penjual tentunya juga mendapatkan hasil penjualannya yang berkah tentunya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, menjual barang miliknya sendiri. Nah, kalian pasti sering dengar ya sistem penjualan barang dengan dropship ya. Saya juga sering sekali menjualkan barang orang lain secara dropship ataupun reseller. Nah, di mana kita menjual suatu produk kepada konsumen tanpa membelinya produk tersebut terlebih dahulu. Artinya saya tidak bermodal. Nah, cukup memasang foto-foto produk itu di media sosial ataupun di e-commerce ya, sekarang sudah banyak. Nah, nantinya jika ada buyer yang mau memesan, kita langsung menghubungi si grosir atau agennya, biasanya dropshipper seperti itu ya. Lalu grosir akan mengirimkan barang tersebut secara langsung ke alamat si pembeli dengan atas nama toko kita sendiri. Nah, jual beli dengan metode dropshipping tentunya cukup beresiko, sebab kita selaku penjual tidak mengetahui bagaimana kondisi barangnya secara langsung. Hanya lewat foto saja kan yang dilihatnya. Nah, bagaimana kondisi si barang yang dikirimkan itu seperti apa, nanti tanggung jawabnya seperti apa. Jadi lebih baik jual beli itu utamanya ada barangnya ya. Nah, jual beli dengan metode dropshipping tentunya tidak disarankan, sebab kita selaku penjual tidak mengetahui kondisi barang secara langsung. Nah, bagaimana jika nantinya buyer ataupun si pembeli menerima barangnya cacat? Apa yang akan harus kita tanggung jawabkan? Atau mungkin proses pengirimannya lama. Hal ini tentunya mengecewakan si pembeli. Maka itu Rasulullah SAW menyarankan agar kita tidak menjual barang yang bukan milik kita, sebab itu bisa merugikan pihak lain ataupun si pembeli. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Nasai. Disebutkan bahwa, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku seraya meminta kepadaku agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan cara terlebih dahulu aku membelinya untuknya di pasar. Rasulullah SAW menjawab, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Jadi saya juga mungkin ya, ini teguran bagi saya juga ketika jual beli dengan sistem dropshipping. Ketika kita tidak punya barang tetapi kita melakukan sistem jual beli, nah ini sesungguhnya bukan yang diajarkan Rasulullah SAW. Oke. Yang kedelapan, tidak melakukan penipuan. Nah, dalam berdagang Rasulullah tentunya juga tidak pernah melakukan penipuan. Perlu diketahui bahwa tindakan menipu pembeli sekecil apapun dalam bentuk apa saja itu dilarang oleh agama dan tentunya dosa ya. Nah, diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka pun beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Nah, sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi jangan sekali-kali artinya kalau dalam peribahasa menjual kucing dalam karung ya. Jadi seorang tersebut tidak tahu barang yang dibelinya seperti apa. Oke.
Selanjutnya yang 9 adalah tidak menimbun barang. Nah, ini dalam era-era COVID-19 dari bulan Maret kemarin ya, tentunya banyak sekali para pedagang-pedagang baru yang bermunculan, tentunya banyak pedagang-pedagang musiman ya yang muncul. Mungkin teman-teman tahu ya, ada yang jual masker, ada yang jual hand sanitizer dengan harga juga yang cukup melambung tinggi. Sebelumnya kan harganya cukup murah, itu kan terjangkau juga. Tapi karena adanya pandemi dan lain sebagainya, harga menjadi melambung tinggi. Bahkan ada yang sampai menimbun. Nah, ini yang ke-9 adalah tidak menimbun barang. Ya, menimbun barang merupakan keadaan di mana seseorang membeli barang dengan stok sangat banyak dari pasar, lalu menyimpannya dalam kurun waktu yang lama dan menjual barang tersebut dengan harga yang sangat mahal. Nah, ketahuilah bahwa menimbun barang adalah perbuatan yang zalim ya. Dan kemarin banyak sekali para pedagang-pedagang yang tentunya bisa dikategorikan zalim karena sudah menimbun barang dan ketika menjualnya dengan harga yang sangat mahal sekali. Nah, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa. Jadi itu diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dikategorikan ketika orang menimbun itu adalah merupakan pendosa yang sangat besar. Jadi hati-hati ya. Oke, yang ke-10 adalah bersikap ramah dengan pembeli. Nah, bersikap ramah, santun, selalu tersenyum ya pada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah SAW. Apabila kita bersikap dengan pembeli, maka pembeli juga akan senang. Minimal kita bersenyum saja itu sudah menjadi sebagai ibadah. Apalagi sambil berjualan berdagang, insya Allah konsumen pun akan datang kembali ketika ingin berbelanja dan dilayani dengan sangat enak. Selanjutnya yang ke-11 adalah tidak menjual barang yang haram. Nah, menjual barang-barang haram jelas tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ya. Nabi juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka itu jauhilah berdagang barang yang tidak jelas kehalalannya. Misal minuman keras, rokok, patung dan lain sebagainya, itu yang diibaratkannya kalau di dalam agama kita adalah dalam kategori tidak halal. Rasulullah SAW bersabda, perdagangan khamr ataupun minuman keras telah diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas sesuatu kaum untuk makanan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya. Nah, jadi misalkan ada pertanyaan ya, Pak, kan saya tidak minum minuman keras tersebut, tapi saya menjualnya, apakah saya juga ikut kena dosa? Ya, jelas. Karena tadi kan sudah jelas Rasulullah sudah bersabda, ketika barang itu sudah diharamkan, misalkan apalagi diminum ya, terus diedarkan oleh si pengedar walaupun dia tidak meminum, dosanya sama seperti orang yang meminum minuman keras tersebut. Jadi jangan sampai menjual barang-barang yang haram. Oke, di dalam berdagang tentunya kita pasti akan bersaing dengan pedagang-pedagang lain ya. Entah itu yang konvensional ataupun online juga pasti banyak sekali saingan di dalam berdagang. Nah, ketika Rasulullah berdagang, tentunya ini yang ke-12, Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan dagangan orang lain. Nah, jika kita hendak berdagang, sebaiknya lakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Tentu kita tidak perlu menjelek-jelekan dagangan orang lain dengan tujuan agar semua konsumen lari menuju dagangan kita. Nah, itu merupakan perbuatan yang zalim juga ataupun berdosa ya, jangan sampai seperti itu. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, Rasul pun sudah mengatakan seperti itu. Jangan sampai menjelekan barang dagangan orang lain yang misalkan dagangannya sama seperti kita. Misalkan kita berdagang combro ya. Combro di sana mah isinya cabai doang. Di sini dong pakai oncom gitu. Nah, ini sama seperti itu, jangan sampai dilakukan ya. Itu sama saja menjelek-jelekan dagangan orang lain walaupun sederhana kalimatnya. Ini akan menyakitkan pedagang lain ketika pedagang tersebut tahu ya. Itu merupakan perbuatan yang sangat zalim. Oke. Yang ke-13 adalah memberikan upah kepada karyawan tepat waktu.
Nah, hal penting lain yang perlu diketahui, jika Anda memiliki seseorang karyawan, maka berikan upah kepada karyawan tersebut dengan tepat waktu. Jangan menunda-nundanya, sebab ia juga telah memeras keringatnya demi menjalankan usaha Anda agar lancar. Jadi berikan haknya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati antara Anda misalkan sebagai pebisnis dan karyawan Anda sebagai karyawan yang Anda pekerjakan. Jadi bayarlah upahnya sesuai dengan waktu yang sudah misalkan Anda sepakati, ya. Jadi jangan sampai dinanti-nantikan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga, berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Artinya berikanlah sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dan tepat waktu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, yang selanjutnya adalah tidak mudah putus asa. Ke-14 ya, tidak mudah putus asa. Ketika seseorang pedagang tidak akan bisa sukses jika mudah berputus asa. Perlu kalian ketahui bahwa segala sesuatu membutuhkan proses tentunya ya. Saya pun bisa seperti ini tentunya tidak instan ya. Tidak seperti Indomie saja yang dibilang instan itu ada prosesnya. Ya, mulai dari bahan baku yang masuk diaduk dan lain sebagainya, masuk ke pabrik, diolah lagi, nah itu juga proses. Walaupun disebutnya instan ya, tetapi ada proses di balik semua itu. Jadi sesuatu hal di balik kesuksesan tentunya tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses pasti ya. Oke, begitu juga dengan dagang atau berbisnis, tidak mungkin hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun misalkan kita pengen langsung sukses, itu tidak, tapi ada prosesnya. Nah, tergantung proses yang kita lakukan di dalam berdagang atau berniaga. Tentunya maju mundurnya usaha kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi ketika kita pengen benar-benar maju, pengen benar-benar sukses, ya sungguh-sungguh fokus terhadap usaha tersebut. Jangan sampai berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, jadi jangan sampai kalian termasuk kaum yang kafir ketika kalian berputus asa ya. Jadi jangan sampai berputus asa. Oke, itu dari surat Yusuf ayat 87. Oke, yang terakhir ketika Rasulullah berdagang, yaitu selalu tidak pernah melupakan ibadah. Karena kunci utama keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang ya ini tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan diriwayatkan kembali di surat Al-Munafikun ayat 9, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, demikianlah ya beberapa kajian-kajian yang bisa kita petik, walaupun di dalam produk kreatif kewirausahaan ini kita bahas tentang kewirausahaan atau cara berwirausaha ala Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mencontoh akhlak beliau ketika berdagang sekalipun menggunakan syariat yang ditentukan oleh agama kita Islam. Seperti itu. Oke. Demikian beberapa cara berdagang Rasulullah SAW sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu kita untuk memulai bisnis yang lebih berkah dan tentunya sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak telah menyimak pembahasan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan hidup, keberkahan usia, dan keberkahan rizki serta apapun yang kita lakukan di dunia ini dalam melangkahkan kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.
minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.